Haleluya. Oke, nah boleh ditampilkan materinya. Hari ini kita belajar satu tema yang oleh seluruh teman-teman di tempat ini sepakat diberi judul ujian hidup seorang pelayan. Ujian hidup seorang pelayan. Nah saudara, sebenarnya bersembunyi di balik judul khotbah ini adalah spiritnya apa sih atau rohnya apa sih yang mau disampaikan pagi ini. Sebenarnya begini, ini adalah sebuah, saya tidak bilang ini wake up call karena seolah-olah kita tadinya tertidur. Tidak, tetapi paling tidak bahwa ketika ini diberitakan kepada saudara, kita semua tiba-tiba bangkit kesadaran kita bahwa yes, hidup ini memang berisi banyak pertempuran demi pertempuran. Halo? Amin. Pergumulan demi pergumulan. Ada yang bahkan bilang, Pak itu persoalan curang banget ya. Masa saya seorang diri tetapi dia datangnya keroyokan. Betul ya? Iya kan? Nah itu semua mengingatkan kepada kita bahwa akan ada ujian. Katakan haleluya. Ya haleluya itu seperti itu dong. Gerakan teman-teman yang Pantekosta itu. Agak sedikit tegas. Ya. Haleluya. Amin. Mantap. Ujian hidup seorang pelayan Tuhan. Nah Bapak Ibu sudah lihat ada ayat yang harus kita baca. Saya nggak mau ajak kita baca ayat 4-10 dari 2 Korintus pasal yang ke-6. Kita baca ayat 4 saja karena ayat-ayat selanjutnya akan diurai dalam poin-poin khotbah saya. Kalau sudah ketemu ayatnya sama-sama bilang sudah. Oke, sama-sama 2 Korintus pasal 6 ayat yang keempat dan kelima, ayat keempat dan kelima. 2, 3, mulai. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah siapa? Pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Nanti ayat selanjutnya akan kita bahas lewat poin. Tetapi paling tidak bahwa begini, kita mulai menyadari hari ini lewat apa yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa ternyata kita adalah pelayan. Sama-sama bilang saya adalah pelayan. Tentu saja kita adalah pelayan Tuhan, betul ya? Ada pelayan yang disebut dengan pegawai negeri sipil. Oh, bukan pegawai negeri, bukan PNS lagi istilahnya sekarang ya. ASN, betul ya? Apa tuh ASN? Betul sekali, iya kan? Ya, lalu kemudian ada pelayan dalam dunia militer. Semua pelayan, ada pelayan di restoran, ada pelayan di hotel-hotel. Nah, tetapi ternyata bahwa begini, kita semua, setiap orang percaya adalah pelayan Tuhan. Sekali lagi bilang, saya pelayan Tuhan. Pak, memang ada ayatnya. Tuhan Yesus pernah bilang bahwa kamu semua adalah pelayan Tuhan. Saudara, Yesus berkata di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 41. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Anda lihat ada pelayanan di sana? Amin. Haleluya. Lalu kemudian hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Anda lihat ada pelayanan di sana? Amin. Berarti bahwa begini, setiap orang yang memutuskan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama, dia adalah pelayan Tuhan. Atau dalam kalimat yang paling sederhana saya mau bilang begini, setiap orang yang mempersembahkan hidupnya, yang mulai bercita-cita dan berusaha untuk melakukan kehendak Allah, mereka semua adalah pelayan Tuhan. Itu makanya tidak salah kalau disebut kita semua adalah pelayan Tuhan. Nah, sebelum lebih jauh saya mau ingatkan Bapak Ibu bahwa saya tidak sedang menjual tips-tips menang dari ujian di tempat ini. Poin-poinnya akan mengarah ke sana, tetapi ini bukan jualan. Artinya bahwa begini, setiap poin yang kami sampaikan itu hasil dari sebuah perenungan dan apa yang kami alami dalam kehidupan. Ketika saudara melakukan apa yang telah saya sampaikan dalam tips-tips yang nanti sebentar akan saudara dengar, tapi ternyata ujian belum lewat juga, itu bukan berarti khotbah saya salah. Itu berarti bahwa begini, bisa saja
Setiap kita sedang mengalami pembentukan secara pribadi oleh Tuhan. Ada saat di mana Tuhan sedang quality time dengan seseorang. Nah, ketika Bapak Ibu sedang memasuki itu, sedang mengalami itu, Tuhan bentuk engkau secara pribadi. Nasihat orang lain seolah-olah mampet. Mencari perhatian dari orang lain seolah-olah tidak ada yang peduli. Itu bukan berarti tipsnya telah gagal, semua orang telah kehilangan kasih. Itu berarti bahwa begini, berarti engkau sedang dibawa Tuhan untuk berjalan engkau dengan dia. Amin. Amin, haleluya. Tetapi biar bagaimanapun, karena khotbah harus memberikan sedikit solusi, maka kami coba menawarkan beberapa solusi kepada saudara. Nah, dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, ada 3 hal ujian yang biasanya terjadi dalam kehidupan orang percaya. Definisinya nanti akan saya tambahkan dalam poin-poin khotbah saya. Yang pertama, sebagaimana tertulis dalam ayat 4 dan ke-5, ada penderitaan, betul ya? Lalu kemudian ada apa? Kesesakan dan ada kesusahan. Orang-orang yang mampu melewati situasi ini, merekalah orang-orang yang masuk kategori hamba Tuhan yang setia. Betul ya? Atau orang Kristen yang memiliki durability yang oke. Durability itu daya tahan. Ya kan, daya tahan yang kuat, ya kan? Karena kita dari dulu suka dengan statement jangan ikut Tuhan hanya di saat senang, betul ya? Jangan ikut Tuhan hanya di saat melimpah. Jangan ikut Tuhan hanya di saat segala sesuatu sesuai dengan prediksi. Tetapi tetaplah ikut Tuhan dalam penderitaan, kesesakan maupun kesusahan. Itu semua ujian. Dalam ayat yang lain, Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Percaya itu adalah sebuah karunia, amin. Tetapi kepada kita juga dikaruniakan untuk apa? Ada yang tahu ayatnya? Saya tahu Bapak Ibu paham betul, ingat betul ayatnya. Cuman kalau saya jawab Pak nanti dibilang sombong, ya kan, tahu, ya kan. Kepada kita bukan saja dikaruniakan untuk percaya tetapi juga untuk menderita bagi Dia, ya kan. Jadi ada saatnya percaya, mengalami hadirat Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan, melihat penyertaan Tuhan, menikmati doa yang dijawab. Ada saatnya juga menderita karena Dia. Nah, bila saudara sedang mengalami ujian dalam kehidupan, izinkan saya menyodorkan beberapa perlengkapan yang harus dimiliki. Seorang prajurit yang pergi berperang tidak akan mungkin dikatakan siap tanpa lebih dahulu membawa perlengkapan. Katakan amin. Amin. Jadi ini bukan langkah-langkah, ini bukan tips-tips. Koreksi, saya tadi bilang tips, ya kan. Tetapi kami lebih memandangnya bahwa inilah perlengkapan yang harus dimiliki. Nah, kalau itu bicara perlengkapan, jangan pernah berangkat tanpa itu. Amin. Ya, saya senang banget nonton adventure yang suka naik motor keliling dunia. Waduh, itu luar biasa. Saya juga punya teman-teman di tim motor. Kami sering pergi-pergi. Jauh-jauh saudara-saudara. Kemang, SMB. Kemang, Cawang. Jauh. Ya kan, dan kami masih menyimpan rencana lebih jauh lagi. Minimal Kemang Blok M. Puji Tuhan. Haleluya, enggak lah, seringkali agak jauh-jauh. Cuman hari ini lagi tertahan karena pandemi. Bantu doa supaya teman-teman saya ini kalau nggak motoran mereka agak gampang pusing, saudara-saudara. Jadi saya temani mereka, ya kan. Lebih tepatnya mereka temani saya. Haleluya. Perlengkapan. Nah, orang yang mau pergi perjalanan jauh itu saya suka nonton. Bukan cuma terkesima dengan waduh pemandangannya keren-keren, waduh ya kan videonya ya sinematik banget. Tapi ternyata begini, dia tidak akan pernah mau berangkat, dia tidak akan pernah nyaman untuk berangkat tanpa membawa atau mempersiapkan diri dengan perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan. Kalau ujian itu adalah sebuah kepastian, berarti kita kudu punya perlengkapan. Nah, perlengkapan yang pertama, sama-sama kita lihat ayat yang ke-6, sekalipun saudara sudah ngintip bocorannya, poin pertama. Tetapi kita baca dulu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. 2, 3. Dalam kemurnian hati, sama-sama bilang kemurnian. Pengetahuan, kesabaran, dan apa? Kemurahan hati dalam Roh Kudus dan apa? Kasih yang tidak munafik. Memiliki pengertian yang tulus. Tidak ada seorang pun yang mampu menjalani kehidupan dan menikmati hal-hal berharga dari kehidupan tanpa menyerap pengertian-pengertian yang ada di dalamnya. Kalau di sini ditulis ada pengertian yang tulus, berarti ada dong pengertian yang tidak tulus. Betul ya? Pengertian yang tidak tulus itu seperti apa sih? Ya, pengertian yang lahir
Atau pengertian yang disusupi dengan keinginan daging. Pengertian itu kan kemampuan untuk memaknai, betul ya? Itu salah satu apa tuh namanya? Kodrat yang dimiliki oleh manusia, itu yang membuat kita memiliki nilai kemuliaan melampaui semua binatang. Bahkan tumbuhan. Ada tumbuhan yang mahal, betul ya? Iya kan? Halo? Berapa ratus juta, iya kan? Ada bambu apa tuh namanya itu? Patek, betul ya? 7 miliar, wih iya kan? 7 miliar. Pak, saya lebih mahal dari itu enggak? Ya kamu kan orang, pasti lebih mahal dari itu. Karena semua itu berakhir dalam kefanaan, tetapi manusia memiliki kodrat yang lebih tinggi. Nah, kodrat yang paling tinggi manusia itu adalah begini, memiliki pengertian, mampu memahami makna. Coba bilang dulu itu, mampu memahami makna. Haleluya. Orang yang berhasil menang dalam ujian ketika dia mampu menangkap makna di balik yang sedang dia alami. Karena kalau nggak nangkap-nangkap, pengertiannya nggak nyantol, ya sama aja dengan orang-orang yang nggak pernah mengalami proses. Betul ya? Anda kan sudah sering nonton di TV, dengar di radio, seringkali residivis, tahu residivis ya? Residivis itu seorang yang terlibat kriminal, lalu kemudian dipenjara, selalu kemudian keluar penjara. Tetapi ditangkap lagi dengan apa? Dengan perbuatan yang sama. Itu berarti bahwa begini, kan kita berharap waktu dia masuk penjara, dia merasakan kesukaran dalam kehidupan. Dia merasakan kesusahan. Oh iya ternyata nggak enak loh di penjara. Iya kan saya sayang, saya keluar dari tempat ini saya nggak akan ulangi lagi. Betul ya? Itu pengertian. Nah kalau seperti itu yang saya sebutkan atau Alkitab sebutkan pengertian yang tulus, memahaminya dengan benar. Karena ada orang tidak dapat memahami. Contoh yang lain, ada seorang pencuri yang ketika ditangkap, dia bahkan gak sadar kalau itu salah. Justru malah yang muncul excuse. Dia mencoba membuat orang mengerti dan memahami bahwa saya mencuri ini karena anak saya butuh makan. Saudara lihat itu. Halo? Dalam beberapa kasus yang dilayani oleh rekan-rekan saya dalam dunia prostitusi, kenapa waktu mereka wawancara para pelacur, kenapa kamu buat dosa? Ya kan? Ya Pak, habis gak tahan menderita Pak, kekurangan, ekonomi lemah, ya udah ada jalan pintas. Nah ini kan juga pengertian, tetapi tidak tulus atau tidak kudus. Nah hati-hati saudara. Pengertian adalah begini. Kemampuan seseorang untuk memahami dan sadar bahwa di balik setiap peristiwa ada Tuhan. Amin. Di balik setiap peristiwa ada Tuhan. Anda ngalami ujian, nggak sadar bahwa di balik itu ada Tuhan, ya tetap sama, jadi orang yang sama. Betul ya? Malah makin jago ngeles. Bilang sama-sama sekali lagi, mengerti dengan tulus. 2, 3. Ada nggak orang yang saya sampaikan seperti tadi, realita dalam kehidupan? Mengalami ujian tetapi juga nggak paham-paham. Ditegur, dinasihati, ulang lagi, kenapa? Nggak paham. Bukan karena dia nggak mau paham, dia paham tetapi dia nggak setuju dengan pemahaman yang benar itu. Jadi di balik setiap ujian, kalau kita ingin menang, pahami. Ada apa di balik ini? Walau ku tak dapat melihat. Amin. Oh kalau begitu ya sudah Pak, saya juga nggak ngerti nih. Udah cuek aja ya kan, nanti juga hilang sendiri. Itu juga goblok. Saya tahu Pak, memang saya belum paham. Tetapi saya sadar. Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu yang mendatangkan kecelakaan dalam hidup saya. Haleluya. Amin. Amin. Lalu kemudian perlengkapan yang kedua adalah memiliki strategi rohani. Di mana-mana dalam setiap pertempuran, dalam setiap pertandingan perlu ada strategi enggak? Ya, makanya begini, pelatih sepak bola tidak perlu jago main bola. Cukup lebih menguasai strategi dan lebih paham potensi-potensi pemainnya. Amin. Betul ya? Halo? Itu tugas seorang pelatih. Ketika dia menyusun strategi, ya kan, diterapkan, berhasil.
Minimal, kalaupun kalah dalam sepak bola, kalahnya nggak bikin malu. Kenapa bisa kalah dan bikin malu? Strateginya salah. Nah, strategi rohani dalam menghadapi ujian dalam kehidupan. Di sini ditulis di ayat yang ke-7, sama-sama Bapak Ibu kita baca ayat yang ke-7, 2, 3. Dalam pemberitaan kebenaran dan dengan sungguh-sungguh apa? Untuk menyerang ataupun untuk membela. Untuk menyerang ataupun untuk membela. Terjemah Alkitab bahasa Indonesia, terjemahan baru memang menuliskan untuk menyerang ataupun untuk membela. Karena memang dalam teks aslinya, itu kalau Bapak Ibu mau lihat perbandingannya di King James, versi King James berbahasa Inggris, rata-rata yang berbahasa Inggris menggunakan istilah kata menyerang ditulis menggunakan, tahu saat yang tepat untuk menggunakan tangan kanan atau saat menggunakan tangan kiri. Kenapa? Karena analogi yang dipakai atau pepatah itu, peribahasa itu lahir dari sebuah analogi pertempuran pada waktu itu. Di mana prajurit dominannya memang tangan kanan memegang pedang, tangan kiri memegang perisai. Tetapi ini bukan berarti saat kita lagi menghadapi ujian, terus dinasihati orang, kita bilang begini dalam hati, saya lagi pakai tangan kiri nih, gue diem aja nih, suka-suka dia dinasihatin. Nanti ada saatnya, baru gue hajar pakai tangan kanan. Iya kan, jadi waktu orang lagi nasihatin, kita pakai tangan kanan dan kita bilang sama dia begini, lu nasihatin gue, emang lu udah sempurna. Itu menyerang yang dimaksud Pak Pendeta? Bukan, itu namanya kope. You know kope? Kope itu bahasa Belanda, artinya ini orang goblok, waktu dikasih tahu malah ngeyel, itu kope. Udah nggak ngerti waktu dikasih pengertian, malah ngajarin kita. Pernah hadapi hal seperti itu dalam realita kehidupan dunia ini? Oh iya dong, betul ya Pak ya? Aduh. Nah tapi orang yang memiliki strategi rohani artinya begini. Saat penderitaan, saat sedang mengalami kesusahan, tadi saya janji sama Anda bahwa saya akan menjelaskan apa sih pengertian yang dimaksud di balik penderitaan, kesusahan, dan kesukaran. Penderitaan itu begini saudara, rasa sakit dalam proses pertumbuhan rohani. Kita kan goal setting hidup kita adalah menjadi seperti Kristus. Amin saudara. Nah ketika kita dalam proses pertumbuhan ke sana, nggak semudah itu ternyata. Bukan karena Tuhan mempersulit, bukan. Karena kita sedang hidup berdampingan dengan orang-orang yang juga belum seperti Kristus. Makanya akan ada penderitaan. Halo, Anda lakukan benar malah difitnah. Anda lakukan hal yang seharusnya menjadi berkat malah dijadikan bahan olokan. Nah itu penderitaan. Anda harus mengampuni orang-orang yang sebenarnya merendahkan Anda. Waduh itu penderitaan. Jadi penderitaan adalah rasa sakit yang kita terima karena kita sedang dibawa pada sebuah proses pertumbuhan ke arah Kristus. Sementara kesusahan itu bicara tentang rasa sakit yang berhubungan dengan pergumulan pribadi. Saya tulis beberapa contoh di sini. Contoh, kerinduan atau doa yang belum dijawab. Aduh, kita merasa itu sangat perlu dijawab. Karena itu sudah penting banget. Ya kan? Karena ada seorang pendeta, saya lupa namanya, dia pernah khotbah begini. Ada dua hal yang bikin jantung orang deg-degan dengan kencang di dunia ini. Yang pertama jatuh cinta, waktu dia jatuh cinta. Ya, dan biasanya terjadi di awal-awal. Kalau sekarang, ya, nah masih ada sampai sekarang, amin. Waktu dia jatuh cinta itu deg-degan. Kemudian yang kedua, waktu jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Itu sama, deg-degan juga itu. Deg-degan ya kan. Pusing kemana, udah semua doa dikerahkan ya kan. Nah itu kesusahan ya kan. Baru kemudian contoh yang ketiga adalah waktu Anda sakit ya kan. Waktu Anda sakit dibesuk sama pengkhotbah. Padahal dia profesinya bukan pengkhotbah. Berdoalah waktu Anda sakit dibesuk sama pengkhotbah. Karena pengkhotbah waktu dia besuk orang sakit semua ayat-ayat khotbah keluar. Tetapi kalau Anda dibesuk sama yang bukan pengkhotbah, yang berusaha berkhotbah, biasanya yang tidak ada di ayat dia bawa. Contoh, aduh ngana sakit gula, terlalu banyak makan babi ngana. Tidak ada di ayat itu. Amin. Halo? Jadi kalau Anda suatu saat, semoga tidak ya kan amit-amit kata orang Betawi ya kan.
Kalau Anda sedang sakit, terus kemudian, oke, sakit Anda karena mungkin kurang jaga makan, ya kan, kurang olahraga. Lalu ada yang nasihati seperti itu, lalu kemudian dia tiba-tiba khotbah, Anda langsung bilang begini, stop. Kalau saya butuh pengkhotbah, gue telepon Yori. Amin. Terus gue apa dong? Lu datang dan doain aja. Haleluya. Amin. Amin. Dan datang kunjungi orang sakit, udah jangan dikhotbahin lagi. Dia lagi mumet, nggak ada satupun ayat yang dia ingat. Haleluya. Nggak ada satu lagu rohani pun, kalau masih bisa ingat lagu rohani. Udah, wah sekalipun kita tahu, iya ini memang kalau makan babi suka lupa diri. Tetap kasih semangat dia, cepat pulang dari rumah sakit ya, makan BPK lagi kita. Dia itu akan senang, muncul endorfin, dan endorfin berpengaruh membawa kesembuhan bagi tubuh. Haleluya. Macam nggak percaya aja nih orang-orang ini. Amin. Nanti pas dia keluar dari rumah sakit baru kita suruh duduk dia di ruang tamu. Amin. Ya kan? Ingat kemarin ngalami apa? Ingat, jangan ulangi lagi. Amin. Iya, tapi waktu di rumah sakit jangan, apalagi lagi corona kayak begini ya kan. Udah sakit ya kan, menderita ya masih mikir dia roh maut bergentayangan di mana-mana. Miliki strategi rohani, tapi ada saatnya Anda harus juga proaktif. Ya kan, contohnya saat menghadapi kesukaran. Kesukaran bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi hidup kita. Waktu lagi kurang dan terancam kurang di hari depan, kan sudah berdoa subuh. Amin. Amin. Tapi jam 8 pagi mandi dan berangkat ke kantor. Betul ya? Waktu awal-awal pandemi, jangan kira cuma saudara, kami yang di gereja pun ngalami juga kekurangan. Kurang. Lihat rekening kurang. Lihat Pak Gembala kurang. Kang Beni muncul tambah kurang. Dari kebiasaan setiap hari Minggu berkhotbah. Dan sampai gak hafal jemaat-jemaat Kemang itu siapa-siapa aja wajahnya. Sampai pernah diperkenalkan istri saya di Carrefour Bekasi itu. Sekarang saya makin hafal loh jemaat-jemaat Kemang. Corona bikin kita parkir, amin. Dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin saudara. Tetapi saya mau bilang begini sama saudara. Saya bilang begini, saya telepon beberapa orang dan ya berusaha untuk lakukan sesuatu. Ya kan? Saya gak pintar bikin yang lain. Saya dengan istri saya, sekalipun dia Jawa, puji Tuhan, telah transfer ilmu-ilmu dari Sulawesi Utara. Betul ya? Saya telepon beberapa orang, saya hubungi, jual. Karena apa? Lagi sukar. Kalau lagi kesukaran, setelah berdoa lakukan sesuatu. Amin. Amin. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting, perlengkapan untuk menang dalam ujian adalah memiliki mental pemenang. Waktu saya telah habis, tapi izinkan saya menutup dengan ini. Memiliki mental pemenang selalu mendahului kemenangan itu sendiri. Orang yang tidak takut berperang, mereka yang paling banyak menang. Orang yang sudah kalah sebelum berperang, merekalah yang paling banyak ditaklukkan. Karunia.